Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato Patreon Let Me Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi PWK dari Universitas Pradita Sumalekan Sepong. And we are your hosts, your truly one and only Agistia Mediana, dan bersama Dwight Fiosala, Ron Mambu, kepanjangan nama gua. Halo. Okay, thank you for making us a part of your week. So we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dengan dunia perencanaan kota. Dan karena ini adalah podcast yang dibuat oleh bunch of students, mahasiswa-mahasiswa aktif, nah tentunya nanti juga ada episode-episode yang akan terkait dengan kehidupan mahasiswa. Untuk hari ini kita nggak cuma berdua, kita udah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Pak Muhammad Ishak. Selamat malam ya. Oke. Selamat malam, Pak. Terima kasih buat waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Saya terima kasih juga sudah diundang. Enggak, Pak. Enggak. Nah, hari ini tema dan topik yang akan kita bawakan adalah dampak dan penyelesaian konflik yang timbul akibat dari perencanaan yang salah. Tema yang menarik ya, Pak. Sangat-sangat menarik. Dan ada di hadapan atau di dalam kehidupan kita ya. Teman-teman pasti semua mungkin atau kalau sadar gitu, itu akan merasakan sendiri sebetulnya. Nggak jauh-jauh ya. Jadi Pak, sangat akrab dengan kehidupan. Tapi sebelum kita berkelana lebih jauh menyelami topik samudra lautan yang luas dari topik ini, astaga. Kita pengen kenalan dulu deh sama Pak Ishak nih. Kan Bapak nggak ngajar di saya, Pak. Bapak ngajarnya di adik-adik saya. Iya, betul. Latar belakang Bapak apa nih, Pak, sebenarnya, Pak? Selain ngajar di saya tuh sebetulnya backgroundnya itu dari S1, S2 itu arsitektur. Ya, begitu ngambil yang S3 itu saya agak melenceng ke urban. Jadi lebih ke arah permukiman dan perkotaan ya. Jadi intinya di permukiman, sehingga kemarin makanya saya mungkin nanti akan terlihat lah ya apa yang akan saya pendapat atau apapun itu lebih mungkin kental sebagai urban designer daripada urban planner. Tetapi pada saat saya studi terakhir itu yang S3 itu memang karena urban ya, karena itu saya berkelana browsing banyak hal, terutama untuk artikel jurnal penelitian yang terbaru internasional gitu ya, yang di luar negeri. Itu malah justru sangat akrab dengan planning gitu ya. Jadi banyak sekali planning yang menjadi acuan saya, sehingga itu mungkin yang membentuk wawasan saya itu mungkin akan lebih makro gitu ya. Jadi ya, itu mungkin secara garis besar, dan beberapa proyek udah agak lama ya. Proyek pun terkait dengan perencanaan pun banyak. Paling sering itu ya RTBL ya, penyusunan, kemudian penyusunan studi-studi terkait dengan permukiman nelayan, kampung kumuh dan sebagainya lah yang terkait dengan perkotaan itu. Mungkin itu secara singkat ya, Agis dan Dwight. Secara singkat tapi jam terbangnya kayaknya tinggi sih, Pak. Bukan jam terbang, ini karena umur ya, jam terbangnya karena umur. Tapi gini, Pak, tadi kan Bapak pengalamannya tuh banyak, Pak. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Bapak nih, Pak, apa sih, Pak, yang sering kali tuh menyebabkan salah perencanaan gitu, Pak? Nah. Oke, mungkin kalau dari kacamata saya ya, saya lebih cocok untuk menyebut bukan perencanaan yang salah atau istilahnya, tapi saya lebih setuju, ini pandangan pribadi ya, itu adalah perencanaan yang buruk. Jadi bad atau poor ya planning gitu ya, bukan kayak kita kan bukan matematika gitu ya, kecuali kalau memang ada perencanaan yang baru setahun terus akhirnya kena banjir gitu ya, itu salah, itu bukan yang buruk tapi salah gitu loh, karena ada korban, betul.
Jadi kalau kita belajar di planning maupun di urban design itu kan kita belajar ilmu eksak juga. Yes. Ya itu kalau misalnya kita belajar matematika atau fisika atau apapun itu boleh salah. Kalau di arsitek itu rancang bangunan salah itu seandainya baru dibangun roboh, itu salah. Tapi kalau desain yang salah itu nggak ada. Adanya adalah bad design atau poor design. Ya, ini pun planning pun seperti itu ya. Sehingga tadi apa sih penyebabnya gitu ya. Kalau kita lihat, kalau saya ya, ini pandangan saya pribadi, itu faktornya banyak sekali. Karena apa? Planning itu kan hampir semua ilmu harus dikuasai. Itu pertama. Oke, kalau kita lihatin kasus itu kalau ada disebut sebagai perencanaan yang buruk, itu salah satu faktor yang muncul itu adalah perhitungan atau pertimbangan yang tidak komprehensif. Jadi kalau hanya terkait dengan ekonomi saja, kita bikin pusat industri misalnya. Karena apa? Kita akan menarik investor sebanyak-banyaknya. Tapi tidak komprehensif bahwa kondisi tanahnya seperti apa, kondisi masyarakat di sekitar seperti apa, apakah yang tadinya sawah bisa layak untuk jadi bangunan, kemudian bagaimana transport yang kesananya. Kan kalau misalnya ngomong industri itu kan harus transportasi harus awal. Ke situ itu orang yang saya mau invest ke situ, mau bikin pabrik, mau apa. Pertama yang harus saya lihat adalah bagaimana barang saya sampai ke pelabuhan, sampai ke bandara, atau saya distribusikan ke seluruh Jawa, ke seluruh Sumatera. Nah kalau misalnya menunjuk bahwa ini cari tanah yang murah gitu ya, untuk pusat industri gitu, tapi nggak komprehensif, ya itu tadi, jadi kan buruk. Ada lagi kasus yang tidak komprehensif tapi pertimbangannya tidak dalam jangka panjang. Kalian mungkin ya teman-teman semua yang sudah berkecimpung lah, sudah merasakan jadi seorang planner atau youth planner ya, calon planner ini. Itu kan yang namanya aturan tata ruang, peraturan apakah perda atau nasional ya. Itu kan jangkanya tuh panjang-panjang kan. Misalnya RT RW DKI itu dari sampai 2050 gitu. 20-an tahun nah, ya, Pak? Ini kita sampai 50 tahun 30 gitu. tahun, 30 betul, nanti memang ada saat-saat harus dievaluasi karena perkembangan kan setiap saat akan terjadi. Tapi bahwa planning itu harus jangka panjang. Dan ini yang sering yang menyebabkan terus perencanaannya jadi kurang menurut saya. Itu adalah tadi ada pertimbangannya itu tidak sampai ke sana. Sehingga apa yang terjadi? Saya sering ngasih contohnya itu yang biar kita merasakan ya. Nah, teman-teman semua gitu loh. Saya pada saat ngajar ataupun menemani di pengantar perencanaan wilayah, pengembangan wilayah. Itu salah satu contoh yang dekat-dekat kita saja. Itu tiba-tiba kita merasakan kalau generasi kalian begitu lewat BSD saja. Itu di antara keramaian banyak sekali, tiba-tiba muncul di situ tuh bis pabrik. Itu ada industri di tengah perkotaan loh, ada industri. Kalau dari sisi ilmu planning kan nggak benar kan? Nggak benar, iya. Iya, tapi tiba-tiba ada di tengah perkotaan, sehingga menyebabkan kemacetan, polusi, air tanah yang ini segala macam. Sebenarnya yang salah apa? Industrinya salah nggak? Enggak. Industrinya nggak salah, karena dulu peruntukannya daerah BSD itu untuk industri. Karena perencanaannya pada saat itu direncanakan daerah-daerah BSD itu memang di luar kota, jauh gitu ya dari pusat kota Tangerangnya pada saat itu. Jadi tidak menyangka bahwa akan berkembang menjadi pusat kota. Tangerang itu jadi kota itu planning atau planner yang merencanakan sebelumnya itu tidak berpikir jauh ke situ. Jadi itu yang tadi ya menyebabkan. Ada hal yang lain, faktor yang menyebabkan tadi bad planning gitu ya. Dan yang terjadi di kita, terutama di negara-negara berkembang, itu apa? Tidak komprehensif dalam artian
kita kan tahu ya tadi misalnya perencanaan sebuah wilayah untuk pengembangan sebuah wilayah itu harus melibatkan banyak sektor, nggak mungkin satu, tidak mungkin satu. Dan ini kelemahannya di negara-negara berkembang itu ego sektoralnya masih muncul. Apa yang disebut sebagai ego sektoral? Kalau misalnya di PDAM, dia punya otonomi. PU punya otonomi, suruh membuat satu planning yang bareng, meskipun ada gambarnya sudah ada, perencanaan ya, gambar perencanaan sudah ada. Pada saat saat di tataran pelaksanaan itu enggak, saya belum ada uang, saya belum ada anggaran, itu tadi ego sektoral. Sehingga yang terjadi apa? Kalian merasakan sendiri. Sekarang aja dekat kampus kita gitu ya, di Jalan Raya Lekok. Dalam 1 tahun itu tuh jalan itu diaduk-aduk sampai 3 kali. Bolong terus jalanannya di Lekok. Jalanan terus, habis digali bikin macet. Iya. Belum juga rata. Pertama PLN katanya mau menginikan yang dari atas mau ke bawah. Oke lah, bagus gitu ya. Kemudian belum lama itu ada PAM. PDAM masuk, digali lagi, belum juga rapi. Maksudnya tuh kita tuh ke dongkolan kita kemacetan itu belum selesai, tiba-tiba sekarang katanya ada gas. Saya nggak tahu lagi. Itu tadi ya ego sektoral. Itu pun ya perkembangannya saya juga nggak yakin ya bahwa dulu itu pada saat plannernya membuat gambar bahwa di Jalan Raya Lekok itu harus ada infrastruktur apa saja, karena perkembangannya itu sangat cepat kan, dan mungkin belum diantisipasi, dan itu yang menurut saya menjadi sesuatu atau menjadi faktor yang menyebabkan orang menyebutnya sebagai perencanaan yang salah gitu. Kalau menurut saya memang bad perencanaan, dan itu yang kita alami langsung ya, belum lagi secara teori dan sebagainya. Memang ada beberapa yang terjadi itu adalah salah perencanaannya atau buruk perencanaannya, tidak di tataran perencanaan, tapi diimplementasi pada saat pelaksanaan. Kita alami atau kita rasakan itu pada pelaksanaannya gitu. Kalau yang perencanaannya jelas tadi ya, kayak misalnya banyak kawasan-kawasan atau bagian wilayah kota itu pada satu ketika itu akan jadi sepi, jadi kota hantu. Itu kan berarti kan memang perencanaannya kan, bukan implementasinya. Itu yang perencanaan yang jelek. Atau yang tadinya nggak banjir jadi banjir. Itu paling ya kalau sekarang kita rasakan itu, karena kita di medsos ya, bukan media massa, medsos itu. Kita bertubi-tubi sekarang kan udah kirim gambar banjir kan. Yang tadinya wilayah nggak banjir jadi banjir. Itu kan sebetulnya kalau menurut saya itu kan perencanaan yang salah. Oke, itu jadi banyak ya, kita ngomong satu pertanyaan aja bisa 1 jam nanti. Keren sih Pak. Tapi sebelum kita lanjut nih Pak, saya mau kita para pendengar juga, para listeners juga ada dasarnya gitu ya Pak. Perencanaan yang salah itu adalah perencanaan yang buruk ya Pak, benar ya? Kayak yang saya kutip dari Bapak tadi. Betul. Jadi bagi kita saya cukup dicerahkan sih Pak. Jadi kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Agis mau nanya? Oke. Gis. Oke, tadi kan Bapak udah jelasin bahwa salah satu contohnya itu adalah yang kawasan BSD ada industri. Karena awalnya kawasan BSD itu adalah kawasan industri kan. Nah, dari sisi hukum bisa nggak sih sebenarnya untuk mencegah terjadinya perencanaan yang buruk ini? Untuk mencegah terjadinya kayak kota itu berkembang di sekitar sektor industri gitu. Oke. Jangan lupa ya, produknya kita sebagai planner itu selalu dibungkus dengan satu legal. Ya, jadi kita berkacanya gini, RT RW apakah kabupaten, provinsi maupun nasional, rencana tata ruang wilayah yang paling besar itu harus diperdakan atau diundang-undangkan. Itu hukum, kita ngomongin hukum. Nah, sekarang sebetulnya apakah ada upaya hukum untuk bisa menetralisir atau mengurangi dampak tadi ya, kesalahan itu? Ya harus melalui perencanaan lagi, menurut saya. Karena itu produk hukum.
RT RW itu produk hukum yang harus diketok oleh DPRD. Misalnya RT RW Tangerang gitu ya, itu produk hukum itu. Legalitasnya sangat kuat. Jadi intinya sebetulnya yang melanggar harusnya ada konsekuensi hukum. Kayak misalnya tentang tata lahan ya atau land use ya. Land use itu ada gambar-gambar warna-warna kan, merah, kuning, biru, hijau, ada yang coklat gitu ya. Katakanlah sudah hijau, ternyata dibangun. Harusnya di situ daerah untuk tidak terbangun, tapi dibangun. Harusnya implementasinya adalah di situ harus dikenakan sanksi. Karena melanggar undang-undang berarti melanggar peraturan. Cuman sekali lagi itu tadi salah satunya adalah bahwa permasalahan dalam implementasi ya, bukan dalam perencanaan, itu adalah memang ini kan aturan ya, penerapan konsekuensi hukum. Dan itu di kalau kita berkaca di negara berkembang dimanapun itu selalu terjadi. Jadi misalnya tadi ya, penyerobotan dalam tanda petik. Contoh yang paling bisa dimengerti itu yang masih hangat mungkin itu Mekarta kan? Ya nggak jadi-jadi ya. Itu bukan nggak jadi-jadi karena terhalang ya, karena kasus terhalang itu kan masalah hukum, izinnya belum keluar. Jadi ini makhluknya besar, Mekarta kan luas sekali. Yang sudah berizin itu seperberapanya itu. Ternyata Mekartanya itu nabrak, semua udah dibangun. Padahal yang dapat izin baru seperberapa, izin untuk pengembangan bangunan. Itu kan salah. Tadi ya upaya hukum ya. Ditambah lagi dengan kasus yang korupsi dan sebagainya macam, akhirnya kan itu tadi ya. Nah sekarang kalau kita balik lagi ke pertanyaan tadi, ada konflik, ada perencanaan yang salah atau perencanaan yang buruk, apakah bisa diupayakan dengan aturan, dengan apa? Ya sangat bisa, karena apa? Semuanya mengendalikan kan aturan. Bahkan perencanaan awal pun itu dibungkus dengan peraturan. Kayak misalnya tadi ya kasus yang di PSP, itu berarti harus ada tinjauan atau peninjauan terhadap RT RW. RT RW itu kan nanti produk hukum. Produk aturan juga, misalnya digeser dengan konsekuensi apapun, mungkin diprotes, mungkin diapain gitu ya, itu akan harus, memang menurut saya memang harus upayanya itu dari sisi legal dulu. Itu yang jadi pegangan semua subjek atau itu stakeholder yang itu semua harus pegangannya itu kan harus aturan. Nggak mungkin kepentingan. Kalau kepentingan nanti nggak jadi-jadi. Siapa yang modalnya besar nanti akan menang tuh kan. Nah kalau nggak ada aturan, nah ini harus memang balik lagi. Makanya pada saat saya nemenin atau diskusi dengan teman-teman mahasiswa itu, jangan lupa loh kalian itu nanti produknya itu dilindungi. Kalau memang kita masuk di tata kota ya, instansi pemerintahan gitu. Beda kalau misalnya memang ada swasta developer, katakanlah yang di kita ya, ada Sumarekon, ada ya Paramount, ada Sinarmas, itu pengembangan wilayahnya, perencanaannya itu swasta. Tapi planner yang ada, tanya sama Pak Taufik deh, itu dia juga pegangannya kan harus RT RW Tangerang. Betul. Nggak mungkin nggak boleh ngelanggar. Ya. Jadi gitu ya, Agis ya. Memang harus melalui itu, bukan berarti bukan cuma bisa, tapi harus melalui itu. Berarti Pak, jadi itu bahasanya hukum itu bertanggung jawab kan atas perencanaan sebuah kota ya. Karena hukum yang mengatur dan yang membantu menegaskan perencanaannya gitu loh, menegaskan implementasi perencanaannya. Berarti bisa jadi hukum itu menjadi salah satu faktor perencanaan yang buruk, betul nggak? Kita pakai pelajaran bahasa Indonesia ya, pakai preposisi. Jika misalnya Augis, semua mahasiswa Pradita cantik, Augis mahasiswi Pradita. Premis C-nya adalah berarti Augis cantik. Iya kan? Ini bahasa Indonesia loh, saya ngomongin bahasa Indonesia. Benar. Ya kan? Pertanyaan yang Agus tadi sebetulnya kita ngomongin bahwa
produk dari planning ya, yang tadi perencanaan itu adalah produk hukum. Jadi kalau ada satu kesalahan dan sebagainya, bukan hukumnya yang salah, tapi harus dievaluasi melalui upaya hukum juga. Jadi harus diperdakan ulang sehingga perdanya itu bisa nanti perda, katakanlah perda nomor 1 tahun 2020, tetapi dievaluasi sebagai RT RW gitu ya. Itu ada evaluasi, akhirnya hukum produk hukumnya perda nomor 2 tahun 2022 itu adalah yang sebelumnya itu tidak berlaku gitu loh. Ya, jadi jadi seperti itu. Jadi kalau RT RW adalah produk hukum, kemudian kesalahan planning itu kesalahan planning itu dibungkus dengan hukum, berarti logikanya adalah ya sebetulnya evaluasi RT RW-nya luas. Ya, sebagai produk hukum. Dan tadi saya cuma merevisi aja ya yang kesimpulannya Agis tadi. Hukum itu sebagai acuan, sebagai pegangan. Karena kalau nggak pakai pegangan kita akhirnya planner itu bisa berantem terus dengan yang punya. Dengerin Nogis, katanya Nyu cantik Nogis. Makasih loh Pak. Lah dibanding saya baru pertama kali ini dipuji sama dosen cantik. Iya, dibanding sama duet kan lebih cantik. Yang cantik kan Nogis, masa duet cantik. Oh kan saya yang ganteng Pak, saya sama Bapak kan yang ganteng Pak. Betul, makanya tadi saya gimana? Dari pertanyaan Bapak tuh saya jadi ada 3 pertanyaan follow up nih Pak. Waduh ini ya. Gimana? Jadi Bapak singgung soal politis ya Pak. Gimana tuh Pak? Kadang-kadang kan ini banyak kali sih saya tanyain di kelas, cuman kan karena ada Bapak nih kita melengkapi wawasan gitu Pak. Planner kan itu posisinya sangat erat dengan, bukan sangat erat sih, sangat dekat dengan posisi politis Pak. Ya kan? Betul. Ya. Nah gimana tuh Pak? Kadang-kadang kan politis itu mempengaruhi perencanaan Pak. Gimana itu cara menghindarinya gitu loh Pak, biar bisa tetap intinya bisa tetap mempertahankan integritas mereka sebagai seorang perencana kota yang netral gitu Pak. Waduh, monggo Pak. Oke. Ini pertanyaannya antara jawaban akademis dengan jawaban realistis mungkin bisa agak berbeda masalahnya ya. Kalau jawaban akademisnya yang seorang planner yang ideal itu ya harus semuanya mempertimbangkan hal-hal yang memang secara akademis itu sudah dikaji. Tapi memang tadi ya dari tataran perencanaannya saja dulu digolkan. Tapi jangan lupa loh ya, saya hanya menyadarkan saja politis itu tolong tidak dimaknakan, persepsinya kita itu bukan hal yang jelek. Betul Pak. Ya, nanti yang kuliah di Sospol marah-marah, saya berarti belajar yang jelek gitu kan. Tujuan politis kan mulia Pak. Betul. Karena apa? Tadi produk hukum tadi itu harus melalui tahapan politis. Undang-undang itu kan harus ada diketok oleh DPR. Katakanlah Tangerang itu peraturan daerah gitu ya, oleh DPRD. Nah begitu ngomong DPRD, yang ada DPRD siapa? Partai-partai politik. DPRD tercipta karena apa? Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Itu adalah trias politika, politik. Demokrasi itu politik. Itu ya. Jadi saya hanya menyadarkan bahwa politis itu bukan berarti sesuatu yang jelek. Produk itu adalah bagus. Nah sekarang memang pertanyaan itu ya secara ideal saya bisa berbusa-busa. Seorang planner itu harus apa pokoknya gitu ya. Harus tidak bisa digoda dengan kepentingan apa misalnya, harus akademis, harus idealis segala macam. Ya bisa seperti itu. Sekarang saatnya kalian kalau di kampus itu yang paling ideal. Tapi pada saat kita nanti di praktek ya, itu harus berkompromi, betul. Tapi berkomprominya tadi ya, misalnya gini,
kita tetap yang tadi saya bilang harus komprehensif. Kalau ada tekanan dalam artian dari satu sisi, katakanlah gini, mau mindah tadi ya, industri yang sudah terlanjur di dalam perkotaan gitu loh. Oh, pengusahanya pasti dia akan dari usaha yang katakanlah lunak sampai yang keras kan. Nah terus planner gimana Pak sih hilangin? Nah, ya kalau misalnya itu menjadi satu keputusan katakanlah, kita kan pertama bertanggung jawab katakanlah kalau misalnya kita kerja di tata kota kan kita bertanggung jawab pada pimpinan. Ya. Pada saat itulah kita harus ideal, semuanya ideal. Bahwa nanti keputusannya karena tadi planner tidak pernah bekerja sendiri. Nggak mungkin kerja sendiri kan, coret-coret bikin tata ruang gitu kan. Kan harus melibatkan tim. Beda dengan tadi yang saya bilang arsitek. Arsitek itu bikin bangunan sendirian bisa. Rumah tinggal itu arsiteknya sendirian. Maksudnya itu desain ya. Begitu membangun kan butuh tukang, butuh mandor. Gitu. Tapi pada saat desain coret-coretan bisa sendiri. Tapi begitu kalau misalnya dia di konsultan yang besar, dia nggak sendiri. Pasti harus pakai tim. Nah sekarang planner kan nggak mungkin coret-coretan. Misalnya di tolong dong dibikin ini saya 10 mau hektar tapak Pak. Iya 10 hektar tapak gitu. Dicoret-coret sendiri. Boleh bisa, maksudnya idenya planner sendiri bisa. Tapi kan pada saat saya bikin bundar-bundar di sini buat taman, di sini buat komersial, di sini buat pendidikan gitu. Yeah. Kan paling tidak itu kan kita survei ke lapangan. Tanyalah di situ yang orang itu. Ini kalau kondisi kayak gini air tanah berapa ketinggiannya? Kalau saya bikin bangunan kira-kira aman atau tidak? Kalau sini bikin jalan seperti apa? Itu kan berarti kan butuh masukan-masukan. Nah ini balik lagi pertanyaan yang tadi, yang politis. Bagaimana terus kita biar bisa itu? Ya tetap bahwa produk apapun seperti kalian diajarkan di mata kuliah di studio-studio, itu semua pertimbangannya harus rasional, analisisnya harus rasional. Ya, bahwa ada tekanan politis segala macam kayak gitu, ya kita harus berkompromi tadi. Oke, katakanlah ini boleh dirubah, tapi dengan apa? Kita tetap harus objektif seperti itu. Katakanlah peruntukannya yang tadinya katakanlah hunian ditaruh di tengah, nggak bisa ini harus saya masukkan ke komersial. Kalau nggak saya cabut investasi saya. Oh, jangan pergi dulu Pak. Kita geser dulu, geser kemana? Tetapi konsekuensinya seperti ini, Pak. Kalau Bapak ke sana, berarti sini macam. Kalau ini itu pertimbangan ideal itu yang harus dikemukakan oleh seorang planner. Ya, politis dimaksudkan seperti itu. Tapi kalau udah tekanan politis yang dalam artian katakanlah misalnya skalanya tuh makro ya, dari mulai tata kota, kemudian sampai ke PU, ya kita berarti kan itu kaitannya dengan pimpinan. Bahkan banyak pimpinan-pimpinan itu adalah jabatan politis kan. Menteri itu kan jabatan politis. Ya kita ngomongin tadi politis lagi tadi. Jadi sistem yang bekerja. Kalau untuk yang makro tadi berkaitan dengan tadi itu sistem kita nggak mungkin sendirian. Tapi kalau misalnya kita memang punya satu power, punya satu lobby dalam artian pengaruh yang kuat dalam perencanaan itu kita itu tadi kita harus semuanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional ya. Pertimbangan masa depan 10 tahun yang datang, 20 tahun yang datang, kemudian bagaimana melibatkan semua komponen. Itu kan ideal-ideal semua kan. Sebisa mungkin kita selalu berusaha untuk berpegang pada itu yang diajarkan di bangku kuliah. Itu mungkin ya Tuh ya. Betul. Gimana Gis? Mau ngomong? Iya, dari tadi kan kita bahasnya dari sisi hukum, dari sisi politik. Kalau dari sisi masyarakat sendiri untuk mencegah perencanaan atau membantu mengurangi perencanaan yang buruk itu gimana ya Pak? Ke kontribusinya masyarakat gitu loh Pak. Kontribusinya. Tadi kan Bapak bilang kan
komponen salah satunya itu kan masyarakat gitu loh Pak. Jadi Betul bagus banget sekali. Pak dasarnya kita naik ke sana. Gimana Pak? Iya, betul sekali. Karena apa? Produk perencanaan itu kan sebetulnya kan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kan. Iya, target akhirnya kan itu. Planning kayak apapun bagusnya oleh seorang planner yang katakanlah udah paling top gitu ya. Tapi begitu diterapkan itu terus akhirnya masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak merasa dinaikkan kualitasnya, kan buat apa? Bagus-bagus tapi kayak misalnya nih, coba deh Dwight atau Agis itu browsing aja. Misalnya terkait dengan tadi ya, bad planning case. Itu yang muncul itu apa? Bagus-bagus tapi masyarakat itu tidak bisa bercengkrama. Kayak misalnya Jakarta, contohnya Jakarta. Jakarta itu kan sering banget disebut sebagai contoh perencanaan kota yang paling buruk gitu kan. Saya sebenarnya mau nanya itu sih habis ini Pak. Gak apa-apa sih. Lanjut aja ke sana ya. Kita kesana, larinya kan bakalan tetap kesana. sama. Ke arah sana juga. Kita Bakal ngomongin kesana. masyarakat. On the way. Ya bakal ke sana. Contohnya itu. Jadi sekarang gini. Ternyata sampai sekarang Jakarta perdanya, RT RW-nya itu sudah menyebutkan bahwa RTH itu harus 30% minimal. RTH, ruang tata hijau. Ruang terbuka hijau. Sampai sekarang belum tercapai. Sudah berapa tahun Jakarta umurnya? Apakah plannernya salah? Planningnya udah bagus. Tapi sudah dihuni gitu loh masalahnya. Nah ini kaitannya balik lagi, sorry itu kan berarti menjawab sebelum pertanyaan yang belum muncul. Pertanyaan adalah bagaimana melibatkan masyarakat untuk bisa mencegah bad planning tadi. Sekarang posisinya adalah kalau zaman sekarang, ya zamannya sekarang demokrasinya kalian itu hidup di zaman demokrasi itu sangat-sangat terbuka sebetulnya. Maksudnya gini. Saya nggak bercerita tentang politis ya, tapi pada saat tahun-tahun 80-an, 90-an, 70-an, itu sama sekali nggak bisa masyarakat itu bahwa kalau ada produk pemerintah ya harus dilaksanakan. Keterlibatannya nggak ada. Tapi sekarang udah sangat-sangat terbuka. Sekarang kita lihat aja, yang namanya masyarakat itu apa sih? Masyarakat itu bisa komponennya kan banyak. Kalian ikatan profesi ya perencana kota itu juga masyarakat dan sekarang itu keterlibatannya bukan main, dihargai sekali. Kalian ingat yang sayembara untuk perencanaan kota ibu kota negara IKN yang baru itu yang terlibat kan perencana semua, arsitek pun urban designer bukan arsitek building, perencana semua loh, karena memang kota Pemenangnya kan juga urban designer ya Pak? Iya arsitek aja urban designer, maksudnya yang masih skala kota ya. Jadi kalau saya menggambarkan ada planner, ada arsitek, itu di tengah-tengah ada urban designer. Betul. Iya, itu yang menjembatani antara yang ini meso lah, yang makronya itu plannernya. Ya harus bermula dari makro dulu kan. Gak mungkin gak ada tata ruangnya. Sebelum membangun pasti kalian dulu yang bekerja. Kita dulu yang bekerja. Tanya Pak Taufik membangun Sumarekon yang ada di Gading Serpong, itu pasti plannernya dulu, Pak Taufik dulu yang maju, bukan arsiteknya. Nah kalau udah ini ada klaster ini ada zona apa, arsitek maju di situ. Nah balik lagi ke tadi masyarakat, berarti keterlibatannya seperti apa? Pertama harus yang bertanggung jawab itu adalah masyarakat, komponen masyarakat itu adalah profesi yang memang tahu materinya, tahu sesuatunya bahwa planning itu jelek, planning itu nanti jadinya akan kacau, jadinya nanti akan membuat keributan dan sebagainya. Itu kan para ahlinya, itu masyarakat itu harusnya muncul dulu di situ. Dengan catatan tadi ya, karena katakanlah Pemda atau pemerintah pusat itu membuka peluang itu dulu. Kalau nggak dibuka peluangnya kan nggak mungkin terlibat. Kemudian komponen yang lainnya banyak sekali. Tetapi kalau kita ngomongin masyarakat secara umum, mungkin yang teman-teman yang pernah di perencanaan pengembangan wilayah kemarin,
itu cerita tentang satu metode pendekatan, itulah participatory planning. Peran partisipatif. Ya. Iya, pendekatan perencanaan dengan melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat itu ya terlibatnya di situ. Tetapi memang itu tidak semua, karena itu nggak praktis. Saya bilang itu nggak praktis. Maksudnya apa? Butuh waktu yang panjang. Nggak semua pemerintah itu akan sabar gitu ya. Kalau memang butuh cepat ya harus cepat. Kalau partisipator ini harus lama. Gitu. Tapi keterlibatan masyarakat munculnya harusnya di situ gitu ya. Bahkan sekarang kan kalau terbuka ininya masyarakat pemerintahnya. Tadi ya kunci pertamanya adalah si pemilik dulu, pemilik perencanaan itu siapa? Apakah pemerintah atau misalnya swasta? Kalau misalnya pemerintah itu ya harus dibuka dulu aksesnya. Kalau nggak dibuka kan sama aja masyarakat muncul keterlibatannya di mana kan susah. Nah tadi misalnya dengan tinjauan, dengan mengajak berdiskusi atau nggak usah pakai demo lah. Kalau demo itu kan itu yang mahasiswa kalian senang gitu ya. Tapi sebetulnya masukannya boleh untuk tekanan-tekanan moral, tekanan apa itu boleh. Kalau memang sesuatu itu dianggap memang nggak benar gitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah komponen masyarakat itu tadi. Jadi yang memang punya dasar keilmuan atau pengalaman atau apapun. Atau masyarakat yang terdampak. Ya. Kalau kita mau mengembangkan satu wilayah, di situ ada penduduknya, kemudian penduduknya di planningnya itu nanti tidak diakomodir, ya dia harus berjuang kan. Salah kalian kalau jadi planner yang tidak mengakomodir kepentingan penduduk di situ. Bolak-balik kan. Jadi pertanyaannya saya jawabnya juga bolak-balik karena tidak bisa dijawab dari satu sisi. Pas banget saya mau ke sana emang Pak. Saya mau ke sana. Oke, nggak apa-apa. Ini bridging kan sekalian ya Pak, tuh bridgingnya. Tapi gimana? Saya mau ini Pak, saya ingat dulu ya Pak, si Barani Sofyan yang tadi Bapak bilang IKN pemenang kan dulu pernah kasih kuliah umum. Sama saya rasa juga sih kan beliau sekarang ketua atau sekjen ya IARKI Rencang Kota kan? IARKI, ya. Beliau dulu waktu belum hype-nya ibu kota kan pernah kuliah umum tuh Pak. Saya juga rasain sih waktu Bapak bilang arsitek sama PWK kerja duluan, dia jelasin tuh dulu Pak si Barani, beliau jelasin kan kadang-kadang PWK-nya maunya segini, arsitek maunya segini, jadi harus ada bridging-nya di UD. Jadi ya orang-orang urban designer itu ya Pak. Betul. Menarik. Nah tapi sekarang kita ke, nah ini yang saya mau nanya sebenarnya Pak, dua bagian nih Pak. Komunikasi dengan warga Pak, gimana tuh cara planner tuh berkomunikasi yang baik dengan warga? Kan kadang-kadang ada forum-forum FGD gitu-gitu kan Pak. Tapi gimana tuh cara berkomunikasi atau mungkin persuasinya gimana? Terus yang keduanya ini yang saya tunggu dari tadi Pak. Resolusinya gimana Pak? Penyelesaiannya kadang-kadang kan penggusuran gitu-gitu kan menghasilkan konflik Pak. Konflik sama warga. Nah itu gimana tuh caranya kita menetralkan lagi sama warga gitu loh Pak. Jadi dua bagian ya Pak. Pertama komunikasinya, terus penyelesaian dari konfliknya gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya ini dua pertanyaan ini sebetulnya bisa 1 jam kalau kita mau ngobrol ya sambil ngopi. Kita ganti jadi seminar aja. Kita ganti jadi seminar aja Pak rekaman kita malam ini Pak. Iya, kita kapan-kapan ngopi lah tuh, jadi enak ngobrolnya. Siap Pak. Oke, ya yang pertama itu menariknya adalah bagaimana posisi ini ya, bagaimana cara pendekatan ke masyarakat. Mungkin tidak dari konteksnya dulu. Kalau konteksnya dalam rangka planner mau menyiapkan sebuah perencanaan, itu kan dia harus semacam survei kan. Semacam mencari observasi lah untuk memperkuat data-data itu memperkuat. Ya planner ya yang Pak. Yang kedua, survei. Betul, ya planner. Iya. Yang kedua, bisa jadi planner itu harus menempatkan masyarakat itu karena kalau misalnya saya mau mengembangkan wilayah di satu mau bikin perencanaan di satu wilayah, itu yang paling paham itu kan masyarakat di situ. Jadi kita jangan masuk itu, jangan sok tahu, jangan saya planner gitu loh, saya pinter gitu, jangan kayak gitu. Tapi justru menggali, bagaimana caranya menggali, yaitu nanti harusnya nanti memang jam terbang gitu ya. Kenapa? Bisa jadi kalau kita mau survei, saya beberapa kali dari zamannya dulu mahasiswa segala macam itu datang itu malah dimaki-maki.
Karena apa? Kamu itu mau bikin, pasti mau digusur nih kampung saya gitu. Udah jadi musuh dulu gitu kan. Nah kan nggak benar. Nah kita pertama adalah tadi ya, bahwa kita menganggap bahwa kalau misalnya ke masyarakat, dalam rangka itu ya, konteks dalam rangka kita mau menggali informasi, itu tempatkan kita itu nggak tahu, mereka yang tahu. Jadi kita ingin mencari tahu. Itu apa ya, prinsip dasar sekali gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita memang mencoba nih, sebetulnya itu ini teori yang di participatory planning gitu kan. Planner itu menangkap idenya itu yang FGD segala macam. Kita tidak tahu, FGD itu kan apa ya, levelingnya macam levelingnya, ada levelingnya gitu loh. FGD pertama adalah menangkap atau mensosialisasikan dulu. Pak, ini nanti mau ada apa ya, rencana Pemda itu mau bikin apa ya, meningkatkan atau meredesain atau mereplan gitu ya, atau apapun. Nah, ini kita nggak akan semena-mena, kira-kira masukan penting. Nah, itu pertama adalah sosialisasi. Yang kedua itu tadi identifikasi. Jadi pendekatannya itu tadi FGD-nya ya identifikasi, dan identifikasi itu bisa berkali-kali dengan bermacam-macam komponen masyarakat. Itu harus tadi dibekali dengan behaviornya kita ya. Kita menyangkut aja dengan menyampaikan pertanyaan, jangan menggurui. FGD yang level yang ketiga itu adalah apabila kita sudah merumuskan rancangan draft katakanlah, ya petanya itu sudah muncul, ya kita uji, istilahnya uji petik, gimana Pak? Kan pendekatan ke masyarakat juga. Nah itu tadi mereka sendiri yang apa ya, berkontribusi. Wah ini Pak, harusnya kalau kayak gini kita akan kesulitan, ini harusnya didekatkan. Tamannya itu harusnya jangan ditaruh terlalu jauh dari rumah misalnya. Mereka sendiri yang itu kalau yang paling ideal ya, yang participatory planning tadi. Tapi intinya apa? Kalau kait tadi pertanyaan adalah bagaimana membekali seorang planner itu biar bisa apa ya, katakanlah berinteraksi dengan masyarakat tadi, tinggal levelnya mana. Ya kita harus dibekali atau membekali diri kita itu bahwa kita itu butuh mereka. Karena apa? Minimal butuh informasi apapun lah. Itu kalau misalnya kalian sebagai researcher, sebagai peneliti, itu kalau pada saat survei mencari data itu harus seperti itu. Kayak misalnya hal yang sederhana, ya, kalian mau survei, katakanlah di situ tuh sebetulnya masyarakat itu tingkat penghasilannya berapa sih? Terus ditanya, Pak gajinya berapa sebulan? Nggak bakalan dijawab. Saya 5 juta, saya 6 juta. Enggak, karena mereka nggak ada punya slip gaji kan. Iya. Tapi ada satu strategi. Coba Pak, sehari itu dalam 1 bulan pengeluarannya untuk apa saja? Pengeluaran dari mulai untuk pendidikan, untuk makan, untuk segala macam gitu di total. Tak kira-kira di total kita dapat 6 juta katakanlah. Bapak ada kalau misalnya kekurangan dana segala macam, kita ada yang dipinjami enggak? Oh enggak, saya enggak pernah pinjam. Oh ya, berarti pengeluaran itu 6 juta itu dia pasti gajinya sekitar 6 juta. Itu kan strategi kan? Karena kalau ditanya berapa gajinya enggak keluar. Ya, itu kalau mau pendekatannya contoh yang sangat mikro, contoh yang kecil. Kemudian tadi ya menjawab pertanyaan itu, kalau resolusi, kita ngomongin resolusi konflik. Saya kalau ngomong resolusi itu saya sangat terinspirasi dan sangat memberi apresiasi pertama pada Bapak F.X. Jonan, dulu Menteri Perhubungan. Oh iya. Yang kedua pada Bapak Basuki Cahaya, Pak Ahok. Dengan kacamata saya ya pribadi, penataan saya, katakanlah dulu saya nggak membayangkan perumahan kumuh yang ada di bantaran sungai, bantaran rel kereta api itu bisa dirapikan. Bahkan gubernurnya yang seorang jenderal pun nggak bisa. Dan dua-duanya itu orang sipil loh, bukan militer. Tapi pendekatannya itu ternyata sangat-sangat manusiawi.
Kalau Pak Ahok, setahu saya, beliau sangat pertama pegang legalnya dulu. Tanah ini punya siapa? Kalau tanah negara, saya pegang legalnya. Yuk kita maju ke pengadilan boleh, karena saya Iya, pasti iya. menang. Itu tadi legalitasnya yang pertama nih ini. Terus Bapak, ini aturannya seperti ini. Kalau saya katakanlah Bapak ini harus pindah, ini aturan hukumnya harus pindah karena tanahnya tanah negara. Tetapi Bapak, saya nggak mau seperti itu. Saya kasih uang kerohiman. Bapak mau kemana? Saya bikin DP. Itu kan bukan main kan? Kalau enggak, saya kasih waktu 2 bulan. Ini legal. Saya berani sampai ke pengadilan. Itu akan diratakan. Tapi saya nggak seperti itu. Bapak, di sini saya ada rumah susun. Mau nempatin nggak? Saya gratiskan 4 tahun. Atau pakai rumah susun milik. Saya nggak mau keluar kota, maksudnya ke daerah yang pinggiran. Oke, ada rumah susun milik. Saya kasih DP-nya, Bapak teruskan. Itu pendekatan yang bukan main menurut saya. Resolusinya itu harus dari situ. Atau yang yang tadi ya, yang penataan bantaran di rel kereta api. Pendekatannya itu, ini contoh yang sederhana gitu ya. Saya itu, ini mungkin nggak tahu kaitannya dengan planning atau planner itu ada apa enggak. Tapi saya pikir itu penataan transportasi pasti berasanya ada. Infrastruktur berarti ada. Saya itu dulu pengguna kereta api zaman dulu itu. Itu kalau kalian tahu, saya itu sekitar 10 tahun lebih itu jadi komuter. Keluarga saya di Jogja, saya kerja di Jakarta. Setiap 2 minggu atau 1 minggu itu pasti jadi pelanggannya kereta. Jadi saya merasakan kereta api yang sangat amburadul, yang tidak nyaman. Pengamen masuk, pedagang makanan masuk, pencopet masuk. Kalau saya sempat ngobrol ya. Ini jadi cerita agak menyimpang ya, tapi ini menarik kaitannya ini, Pak. kaitannya dengan resolusi. Saya pernah ngobrol lah dengan apa? Saya pun pernah mencoba menjadi orang-orang yang nggak taat hukum gitu ya. Saya bayar tiket, saya coba semua, saya bayar tiket di kereta di atas. Kemudian saya ngobrol sama kondektur, Pak, apa nggak bisa ditata itu pengamen nggak masuk? Padahal keretanya eksekutif. Apa nggak bisa pedagang itu nggak masuk? Gini Pak, panjang ceritanya katanya. Kalau ada operasi selalu pada saat itu operasi besok itu yang namanya kereta dilemparin Pak, kacanya pada pecah, banyak korban. Tapi sekarang itu bisa rapi, ekonomi pun kalau keluar kota ya, maksudnya kereta yang antar kota itu, saya ke Jogja, saya ke Semarang, saya ke Surabaya itu AC semua, nyaman semua. Nggak ada pedagang. Bahkan di stasiun itu kita mau istilahnya mau beli makanan pun susah. Dulu ngelarang orang rokok di dalam kayaknya impossible. Iya. Sekarang bisa semua diatur. Semua bisa. Nggak ada kerusuhan. Ternyata apa pendekatannya? Pendekatannya ke masyarakat. Saya ngobrol dengan kondektur itu. Waktu itu hampir sama dengan Pak Basuki. Dipanggil semua yang di stasiun itu, semua pedagang-pedagang, pengamen-pengamen. Ini, besok saya akan terapkan seperti ini. Kalau kalian nggak nurut, ini saya bawa Koramil, saya bawa sampai ke Kodim, saya bawa Polsek, saya bawa Polres. Urusannya hukum. Kalau kalian nanti akan membuat keributan. Tapi saya nggak tempuh itu. Kalau mau, kalian jadi pegawai PT KAI. Meskipun yang normal. Jadi tukang poter, bangunan, jadi tukang parkir, jadi tukang apapun. Pilih yang mana? Mereka itu mau. Karena apa? Nggak mau berhadapan dengan beneran ini serius. Masalahnya itu karena ada Pak TNI, ada Pak polisi. Nggak cuman Polsus, polisi khusus kereta api. Win-win itu ya. tadi ya.
win-win solution. Win-win banget itu. Jadi Dan lebih cepat juga daripada hukum. Betul. Resolusinya apa? Kalau menurut saya tadi itu saya sangat terinspirasi dengan dua itu tadi. Jadi pendekatannya harus apa ya, merangkul, nggak boleh dengan kekuatan power segala macam itu nggak bisa. Jadi termasuk kalau kita bawa ke ranah planning itu ya harus seperti itu kan. Paling tidak itu terbuka lah, dikasih kesempatan. Sama aja kayak undang-undang lah. Kalau misalnya ada undang-undang itu kan nggak mungkin langsung diketok palu kan, pasti disosialisasikan dulu. Ada sanggahan apa enggak? Kan seperti itu. Oke. Padahal dua-duanya bukan orang planner. Menjawab apa enggak, Tuan? Kenapa, Tuan? Padahal dua-duanya bukan orang planner loh, Pak. Pak Ahok bukan planner, Pak Jonan bukan planner. Bukan maksudnya bukan itu tadi, betul. Bukan orang yang studi planner kayak kita maksudnya gitu loh, Pak. Tapi iya, makanya saya bilang tadi, ini sebetulnya contohnya bukan contoh planner, bukan contoh planning, tapi kalau mau resolusi. Iya. Karena apa? Kayak misalnya Pak Bati katakanlah itu. Yang kerja itu kan planner semua, yang di bawahnya Pak Basuki. Bagaimana menata fluid, danau fluid sekarang udah jadi bagus. Itu kan planner. Menarik memang. Ya, tapi maksudnya itu kondisinya harus situasi yang seperti itu kalau mau resolusi. Gitu. Nah, kalau mau pendekatan ke warga harus survei ya Pak. Gis, udah pernah survei belum? Sedih banget. Dia angkatan online Pak, jadi belum pernah survei. Oh alah. Saya itu dengan Desi itu sudah dan akan melaksanakan penelitian bersama dan melibatkan mahasiswa. Angkatan berapa ya waktu itu saya? 18 yang mungkin. Ikut ya mahasiswanya, mungkin 18-an ya. 18 itu. Dan sana juga saya kan bawa mahasiswa Trisakti ini untuk survei ke situ. Jadi nanti biar kolaborasi itu, dosennya kolaborasi, mahasiswanya kolaborasi. Satu kasih untuk studi tentang ini kan sebenarnya studi kasus yang sangat menarik ya. Maksudnya Sumarekon dengan adanya Gading Serpong itu kan studi kasus. Ini Kota Baru ini kerjanya planner ini. Nah, benar. Tapi saya itu loh Pak, survei saya tuh paling jauh tuh Pak, survei saya ke Brasil Pak. Wes. Apa? Lewat Google Maps ya? Lewat Google Maps Pak. Gue juga. Yang penting kan kalau ditanya survei paling jauh kemana? Brasil. Lewat apa? Google Maps. Kali-kali pakai yang Google Earth itu loh. Betul itu Street View. Google Earth yang Pro Google Earth ya Pro itu yang Street View itu. Tapi itu bisa jalan. Lebih terbaru. Tapi saya sempat rasa sih Pak survei Bogor Pak, saya survei dulu sebelum Covid. Hari pokoknya Sabtunya saya survei, Seninnya itu langsung lockdown Covid. Terus pas surveinya yang menarik itu loh Pak. Sedih banget. Yang survei itu menariknya kita tuh mau ke kawasan apa itu di Bogor itu. Kita pokoknya pas mau masuk titik itu Pak, hujan. Nah, udah keluar ke tempat lain. Keluar dari itu nggak hujan. Keliling pakai motor loh itu Pak, pakai motor loh. Keliling-keliling. Pas mau pulang lewat lagi situ. Udah nggak hujan, masuk. Hujan lagi Pak pas sampai lagi. Nggak boleh survei lu baik. Tapi survei yang itu, bawa hujan malah cuek Pak. Iya. Tapi survei itu punya banyak cerita menarik loh Pak. Saya inget tuh kakak tingkat saya tuh, ini sering diceritain sih juga di episode pertama juga udah pernah saya ceritain. Ada pernah waktu survei itu, sekarang kita tuh survei ya Pak. Kalau waktu kuliah offline tuh harus bawa kartu tanda mahasiswa Pak. Karena pernah kejadian tuh kakak tingkat kita tuh survei nggak pakai identitas, nggak pakai surat pengantar, di pinggir jalan udah nyatut Pak, udah nyatut dikira masyarakat ini ada apa, teroris atau akhirnya sekarang kita survei pakai harus bawa KTM, bawa surat, dan juga harus ngurus surat kan ke administrasi program studi gitu. Banyak cerita lah Pak, tapi saya yakin jam terbang Bapak yang tinggi, cerita surveinya lebih bisa dibikin novel Pak, film berjilid mungkin Pak. Iya, bikin buku Pak. Saya tuh menganggap ya yang namanya mau prodi arsitektur, mau prodi planning gitu ya, PWK itu harus merasakan langsung dengan indera kita gitu loh. Tidak cuma dari buku dan video. Betul. Gitu. Saya ingat sekali yang tadi saya cerita itu.
Saya waktu itu baru tingkat 2 S1 ya, tingkat 2. Itu papa mama kalian aja belum ketemu. Tahun Tahun berapa? segitu, tahun 80. Saya masuk S1 tuh 86. Ya, papa mama kalian nggak tahu lahirnya tahun berapa. Bukan kalian loh, papa mama kalian. Belum ketemu itu, belum Masih kuliah remaja juga papa mama kali. saya, Pak. Nah, itu tadi belum kuliah. Itu saya karena ada dosen saya waktu itu. Saya kan dari Jogja. Dosen saya waktu itu ada yang ketua Bapeda. Kemudian ada proyek waktu itu memang bikin jalan tembus. Kampung di situ kampung padat sekali. Dibikin jalan tembus. Kalau kalian Dwight atau Agis pernah ke Jogja, itu di dekat kampus UGM itu menembus jalan Solo. Dulu itu nggak ada jalan itu. Ya di situ ada gudeg segala macam. Itu saya tuh waktu itu bayangin, kalian bisa membayangkan satu kuesioner kita mahasiswa betapa senangnya. Satu kuesioner itu dihargai Rp10.000. Asal kalian tahu, saya itu dikirim orang tua 1 bulan 50.000 untuk hidup. Jadi saya dapat 5 kuesioner saja itu seperti gaji 1 bulan. Bisa membayangkan ya, kalau sekarang itu anak saya itu kos itu minimal 1,5 juta gitu ya. Kosnya saja itu, hidupnya itu nggak tahu gitu loh. Itu bisa membayangkan itu. Tapi apa yang terjadi ternyata karena mau dibongkar di situ, mau digusur. Itu saya betul-betul itu resmi padahal ada ininya ya, maksudnya koordinator. Kemudian ternyata masyarakat itu acara resmi itu dikumpulin masyarakat warga. Betul-betul saya dimaki-maki. Yang tadi saya bilang, kamu dibayar berapa? Memangnya kamu bisa merasakan saya tuh dibongkar rumahnya segala macam. Ya merasakan seperti itu. Tapi merasakan betapa waktu survei itu dijamu ngopi, dijamu apa, ya sering gitu ya. Itu kan apa? Saya juga ngikutin tadi makanya. Begitu udah agak tingkat ke atas itu, saya bantu penelitiannya dosen. Ngukur rumah sampai saya naik-naik ke plafon, ke pagar gitu ya. Karena pengen lihat kuda-kudanya itu kayak apa. Itu di sekitar keraton. Yang ngobrol dengan orangnya, dengan segala macam. Menurut saya itu adalah melatih inderanya kita ya. Kalau kalian nanti dengan PWK itu ngeliatin misalnya nih, trotoar itu ada trotoar yang nyaman, ada trotoar yang tidak nyaman. Trotoar itu siapa sih yang bikin? Lender kan? Ya, ada trotoar yang enak buat jalan, ada yang nggak enak loh. Bahkan ada, coba kalau kalian nanti Dwight itu ya, Dwight kan sudah ngalamin kuliah di kampus gitu. Coba di sekitar kita aja, di sekitar ini, Gading nanti ke Pak Taufik deh. Saya pernah nih kan, banyak jalan utamanya yang ada di Gading itu tidak menyediakan trotoar. Betul. Nah, ini kalau ada Pak Taufik, saya nanti unsur ke Pak Taufik nih. Karena apa? Dianggap di situ kan nggak mungkin ada orang jalan gitu loh. Loh, aturannya nggak seperti itu. Setiap jalan itu harus ada trotoarnya. Jangan berpikir planner itu ini jalan karena mobil semua, jadi nggak mungkin ada orang jalan. Nggak boleh berpikir seperti itu. Karena ada aturannya. Yang namanya penambang jalan kan ada, kalian diajarin kan? Ada saluran dulu, ada trotoar, kemudian trotoar dulu, ada lubang gitu ya untuk trotoar saluran itu bisa di bawah trotoar. Kemudian ada namanya damaja, daerah manfaat jalan, ruang ada milik jalan, damija, daerah milik jalan, ya kan. Belum sampai nanti begitu kebangunan itu ada garis jembatan jalan. Itu kan harus dipegang. Iya. Apalagi sekarang nih, balik mungkin ujung-ujungnya nanti ya, itu adalah kita kan sustainability. Ada green city, ada smart city, just city. Iya, smart city segala macam. Itu larinya ke situ. Kenyamanan pengguna atau kenyamanan penduduk. Itu alat ukur yang paling top. Karena apa? Ekonomi, sosial sama lingkungan. Itu harus didekati pada itu. Kalau kacau kalian planningnya itu tidak merespon lingkungan, berarti nggak sustain. Kalau mengabaikan kepentingan sosial masyarakatnya, itu nggak sustain.
Kalau ternyata begitu ada perencanaan kalian terapkan di situ, kemudian ada masyarakat yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja, berarti nggak sustain. Kan berarti kan alat ukurnya sekarang udah lebih jelas. Dan semuanya itu harus dimengerti atau menjadi habitnya planner lah. Kalian tidak harus dimulainya dari sekarang. Dan itu pengalamannya tuh harus langsung didapat dari lapangan, juga harus Betul. Seperti itu. Tapi memang pengalaman dan bukan cuma sekedar teori ya Pak. Pengalaman dan praktiknya membuktikan ya dari jam terbang Bapak. Iya, jadi nggak katanya nih, kalau teorinya gini kok aslinya kayak gini gitu kan. Makanya saya mungkin kalian kalau ngobrol nanya-nanya gitu ya dengan mahasiswa yang pernah dengan saya itu selalu online ini itu adalah tugasnya itu tugas mingguan. Tugas mingguan, bukan tugas semesteran atau setengah semesteran. Setiap minggu saya kasih tugas. Tugasnya apa? Suruh menganalisis desain yang sudah ada. Belajar dari presiden. Belajar yang bagus, belajar yang nggak bagus. Maksudnya nggak bagus itu maksudnya ada yang tadi ya, yang permasalahan, masalah-masalah kan belajar kan. Nah, maka oke, apalagi ini Pak? Bersyukurlah kita kuliah di Pradita yang tidak hanya teori tapi juga mengaplikasikan praktek di living laboratory milik Sumarekon Serpong. Betul itu yang harus saya kenapa dulu cerita lagi nih yang bukan kaitan dengan planner. Ya, dulu kenapa saya mau bergabung dengan Pradita? Pada saat itu saya belum selesai sekolah, tapi waktu itu sampai di wawancara itu. Dan saya bilang, saya sangat semangat masuk sini. Karena apa? Membangun dari awal dan ada laboratoriumnya. Langsung loh, ada laboratorium alam. Jadi belajar apalagi yang PWK gitu ya, yang arsitektur gitu. Langsung kita keluar kampus itu udah belajar dari situ. Saya kasih contohnya nggak usah macam-macam, nggak usah harus berhalu atau menghayal gitu. Yang di depan kepala kita, depan mata kita. Cerita itu ada yang perencanaan katakanlah yang oke. Saya sering kasih kasus ini perencanaan ya, Gading. Kalau Dwight maupun Agis atau ya teman-teman yang lain itu. Selalu saya ngomongin, kenapa kok kayaknya susah sekali Sumarekon itu menjual dalam tanda petik SDC. Itu kan planning tuh. SDC itu kan mau bikin apa aja kok kayaknya kok diganti lagi. Beda dengan SMS. SMS itu sampai orang Jakarta sampai Bekasi pun mau ngumpul di sini gitu loh. Karena asik katanya. Nonton atau ngobrol atau mau nobar segala macam. Dulu zamannya sebelum pandemi ya. Itu saya juga tahu ada bola ya. Oh iya ada bola. Ternyata saya ngomong tahunya dari ponakan saya. Ponakan saya itu orang Bekasi. Om, saya karena sering ke sini, ke dekat sini. Kok nggak mampir? Ya nggak enak lah Om sama teman-teman. Emang acaranya apa? Cuma nongkrong aja. Loh, kamu kok jauh banget? Enggak, cuman kebetulan kan kuliah, lagi nggak dari rumah, lagi dari kos gitu ya. Tapi cerita itu kosnya tuh di Gunadarma itu kan jauh kan Depok gitu. Mau dia. Karena apa? Asik itu apa? Om, saya di sana tuh bawa dari rumah itu 50.000 cukup. Bisa sampai jam 12. Saya cuma mampir ke Indomaret, beli Aqua, beli apa gitu ya. Duduk kan boleh. Ternyata itu yang bikin rame. Gak harus beli di situ kan. Dengan uang 50.000 dengan bayar parkir sama ngobrol sepuasnya. Itu yang saya bilang hal-hal yang seperti itu kan harus kita ini kita belajar. Ya memang harus ada jam terbang gitu. Apalagi kalian kan ngadepin tadi ngobrol dengan Pak Taufik, ngobrol dengan praktisi-praktisi yang kita ada. Kita blessed banget sih Pak kuliah di bawah Pak Taufik itu. Betul ya. Betul. Sangat beruntung. Kita bukan promosi ya Pak, tapi emang testimoni kenyataan dari yang merasakan gitu loh. Iya betul. Saya ngomong terus terang kok. Maksudnya waktu itu saya orang asing kan dalam tanda petik saya belum bergabung gitu loh. Kok kalau misalnya itu, wah saya sangat tertantang. Pertama itu membangun dari awal. Yang kedua itu betul-betul sini itu contohnya tuh kita tuh ada di dalam laboratorium. Gak usah kemana-mana, gak usah jauh-jauh. Yes, betul.
Dan Oke. langsung ditangani oleh praktisi loh ya. Kalian itu praktisi. Kalau Pak Ishak itu mungkin lebih besar atau lebih banyak akademisinya. Tapi kan dosen yang lainnya banyak praktisi. Itu yang mungkin di tempat yang lainnya kurang. Dan itu harus disyukuri kan. Potensi yang kalian, keunggulannya kalian. Sangat blessed. Oke, gimana? Right. Oh, Oke. menarik ini Pak. Gimana Gis? Menarik sih untuk seru juga dengerin cerita-ceritanya ya. Selanjutnya tadi kan di awal Bapak bilang untuk mencegah perencanaan yang buruk itu diperlukan evaluasi secara bertahap. Nah, proses evaluasinya itu seperti apa sih Pak? Oke, banyak cara ya sebenarnya kalau evaluasi itu. Yang tadi saya di awal kan tadi saya udah bilang, kalau yang namanya perencanaan itu kan pasti jangka panjang. Meskipun pada satu ketika harus melekat, itu yang namanya perencanaan itu dilakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa per tahun, bisa per 2 tahun, bisa per 5 tahun. Tergantung kan apa? Perkembangan itu sangat-sangat cepat. Kita harus merespon perkembangan itu. Bila perlu kalau misalnya itu harus digeser, yang tadinya itu, makanya RT RW itu bisa berubah-berubah, sangat bisa. Asal diketok dengan tadi ya legalitas. Ada perubahan, ada revisi RT RW gitu. Itu karena dievaluasi. Ya tadinya misalnya kan tadi ada faktor katakanlah yang dulu tidak diperhitungkan. Sekarang tiba-tiba muncul. Ya. Dulu itu katakanlah yang RT RW Jakarta gitu ya. Itu enggak terpikir sebelumnya itu ada yang namanya COVID, nggak ada semuanya kan. COVID itu kan satu hal yang, wah ini berarti kan harus ada aturan yang nantinya kaitan dengan tata ruang, harus dievaluasi. Jarak antar bangunan itu mungkin bisa, kalau misalnya ngomongin standar gitu ya, di taman itu standar orang duduk itu harus apa, itu contoh ya, contoh. Jadi bagaimana melakukan evaluasi, pertama itu memang harus terbuka ya. Product planning terutama yang dari kacamata pemerintah itu harus terbuka terhadap revisi. Ya. Yang swasta pun kan seperti itu. Karena apa? Seperti ini, bayangan saya nih, katakanlah Gading Serpong ini, Sumarekon. Planningnya kan dari awal kan sudah ada gambarnya kan, mana yang mau. Sekarang yang belum lagi dibangun itu Simponi misalnya. Saya yakin pada saat mengembangkan Simponi itu pasti ada feedback dari kasus klaster sebelumnya. Itu kan sebenarnya bentuk evaluasi. Oh, klaster yang di sini kok apa ya? Ternyata kok banyak begitu ada UMN sebelum ada Pradita ya. Ada UMN. Itu ruko-rukonya sampai ke klaster-klasternya itu berubah jadi tempat kos. Iya, betul. Akhirnya kan dibikin alogio kan? Yes. Iya, untuk kos-kosan. Sebelumnya tidak terpikir. Nah ini kalau kayak gini Pak Taufik bisa cerita banyak. Karena apa? Harus dievaluasi, ada perubahan. Ada perkembangan yang harus diantisipasi. Jadi yang tadinya planningnya A, bisa jadi planningnya A aksen gitu ya, bukan langsung B, ada aksen, ada perubahan. Perubahan fungsi, perubahan peruntukan, atau perubahan yang tadi ternyata misalnya penempatan itinerary sampah itu, tempat pengolahan sampah itu di demo masyarakat, nggak nyangka ternyata yang namanya asap itu nggak bisa diprediksi, ternyata ke kampung gitu ya. Oh ya berarti harus digeser. Itu kan berarti kan harus dievaluasi peruntukannya, berarti nggak pas di situ, cari mungkin lahan yang lain yang lebih pas. Ya. Tapi Pak, seperti itu ya, contoh kecilnya seperti itu. Bukannya proses evaluasi itu ribet dan memusingkan ya Pak? Saya tuh, si Agis belum dapat Pak, tapi saya semester kemarin pas dapat mata kuliah teknik evaluasi perencanaan. Waduh, mata kuliah yang paling dalam tanda kutip menarik di semua, karena belajarin
output, outcome, income. Mana saya udah nggak dapat income lagi Pak selama pandemi lagi Pak. Aduh. Pusing saya Pak dengar. Pusing gitu loh Pak. Agak ribet gimana Pak gitu loh. Proses evaluasi. Mungkin ya gini ya, pendekatannya gini. Kalau saya selalu berangkat itu dari yang sederhana dulu. Kalau evaluasi kan, kenapa harus ada evaluasi? Pertama adalah product planning dimanapun itu kan pasti punya tujuan. Ya, tujuan itu bisa diukur dengan parameter. Parameter itu tinggal ini kan, begitu tahun pertama apa-apa segala macam kita lihat parameternya tercapai atau tidak. Sampai ke mungkin tujuan akhir gitu ya. Tapi setiap saat harus dievaluasi. Ini misalnya tahun pertama itu harusnya parameter pertama 20%. Tapi kenapa cuma 10% ketercapaiannya? Kan logikanya kan seperti itu. Nah tinggal tadi parameternya tadi yang bikin teknik evaluasinya. Itu penentuan parameternya itu kan harus dengan rumus. Tapi kalau bicara istilahnya makronya, itu sebetulnya kan tadi ada sesuatu planning yang akan selalu berjalan, diterapkannya itu lama, dan dia harus bisa mengikuti perubahan atau perkembangan zaman kan. Nah tinggal itu tadi aja. Kalau menurut saya itu tinggal penentuan tujuan itu ada parameternya kok, tolak ukurnya. Kita bisa mengevaluasi kalau ada tolak ukur. Kalau nggak ada tolak ukurnya, namanya itu ngarang. Tadi balik lagi ke kepentingan. Kalau kalian ngobrol ya, misalnya tentang perencanaan sesuatu, 5 orang teman kalian dengan 5 sudut pandang, boleh kalau ngobrol. Tapi kalau secara resmi kan nggak bisa, secara akademis nggak bisa. Kita diajarkan harus dengan acuan, harus dengan kuantitatif minimal misalnya data. Iya, betul. Berapa ketercapaiannya? Ya, targetnya 20% untuk tahun pertama. Kenapa tinggal 10%? Kenapa baru 10%? Yang lainnya, loh ini targetnya 20% kok sudah 30%. Wah kita harus belajar dari situ. Ya kan evaluasi, harus ada acuannya kan. Parameternya kita tentukan dulu. Justru kalau Dan kita itu ngarang tadi, Pak, malah menjadi kembali lagi ke yang pertama, jadi perencanaan yang buruk malah jadinya ya Pak. betul ya, karena dilihat dari kepentingannya masing-masing kan. Alat ukur itu bisa sama aja gini ya, katakanlah olahraganya senangnya apa? Senang bola enggak? Perutnya bola. Saya senangnya justru tidur Pak. Salah nanya ke saya Pak. Cuman untuk menjawab Pak, saya jawab sepeda aja deh Pak. Sepeda aja deh Pak buat ngejawab. Loh, ya katakanlah kan ngomongin sepeda. Sepeda itu kan banyak variasinya. Ada yang mountain, ada yang trek lurus, ada yang macam-macam lah ya. Ada yang sampai sepeda santai gitu ya. Ada yang ontel kan sepeda juga. Nah sekarang kalau misalnya ada satu event gitu ya, apakah balap segala macam, itu yang berkomentar itu tergantung yang dia suka sepeda apa. Sangat-sangat tergantung pada interestnya dia. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan nggak ada yang objektif, subjektif semua. Yang diobrolkan subjektif semua. Tadi saya mau cerita bola sih sebetulnya gitu ya. Sekarang itu lagi banyak. Dwight nih nggak suka bola nih. Mana sih? Saya malah inget Dwight itu adalah pemain MU zamannya saya, Dwight York. Dwight York. Dwight York. Ya. Ingatnya malah jadi pemain bola. Itu ya sekarang katanya Barcelona lagi mulai Xavi naik lagi. Lah itu kan yang senang Barcelona. Kalau yang nggak senang apa itu gitu loh. Sangat-sangat subjektif gitu ya. Itu tadi lah kita ngomongin evaluasi itu nggak boleh kita subjektif, harus objektif. Ada parameternya. Tentukan dulu parameternya. Kalau cuma mencaci maki dalam tanda petik ya, mengomentari, kemudian banyak yang jelek-jelekan. Kayak sekarang ini IKN lah, ya itu kan planning sekali gitu ya, ibu kota negara yang Nusantara ini. Itu kan kemarin ada cuitan kan, kok milih tempat jin buang anak gitu. Itu kan jadi rame.
Ya nggak apa-apa dia ngomong, sebetulnya kalau saya bilang ngomongin, tapi jangan ngomong dia nggak bakalan seorang planner dia. Iya. Kalau planner nggak mungkin ngomongnya kayak gitu. Paling tidak kalau misalnya di sana, apakah sudah dipertimbangkan terhadap hal 1, 2, 3, 4, 5, bahwa sebuah perencanaan itu harus mempertimbangkan lingkungan, apa daya dukung atau apa segala macam itu. Nah, kita Kalimantan dan ukur. hutannya. Iya, nah itu kalau tadi itu untuk mengembangkan segala macam. Kalau semuanya kategori parameternya itu nilainya minus, boleh kita protes. Kalau kacamata tadi ya objektif. Itu ya. Wah, menarik. Menarik sih, Pak. Seru ya, Pak. Gimana, Gis? Gimana, Gis? Seru sih dengar cerita-ceritanya, terus juga contoh-contoh yang diberikan sama bapaknya. Iya, Pak, betul. Tapi thank you loh, Pak, udah berbagi ilmu-ilmunya. Nggak terasa udah mungkin sejam, 1,5 jam Sejam kita. ada ya, Pak? Sejam ya? Jam lebih ini. Aduh. Jam setengah. Sekali lagi. Gak apa-apa, saya suka kok, saya senang gitu ya kalau ini, karena ngobrol, saya anggap ngobrol ini ngobrol yang santai gitu. Itu pun dengan catatan ya tadi, tidak semua yang Pak Isa ngomongkan, wah ini Pak Isa kok ngomong ini dasarnya apa segala macam, ya silahkan kalau misalnya nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Tapi ini dari kacamata serius dan perspektif Pak Ishak yang jam terbangnya udah tinggi. Dan ini juga bukan cuma antara saya sama Agi sama Bapak, tapi ini kan nanti kita akan post dan ya mostly pasti mahasiswa Pradita akan nonton dan juga kita akan jangkau lebih luas lagi. Oke, siap. Sekali lagi atas nama Patreon Late Night Talk, bincang-bincang tengah malam himpunan Patreon. Emang kita rekamannya malam sih, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak, untuk Makasih banyak, Pak. Kapan-kapan kita ngafe bareng yuk, Pak, sama Doi. Siap, pokoknya. Nanti Agis yang bayar, Pak. Nanti Agis yang bayar, Pak. Starbucks kalau depan kayak gini kampus, mah Gis. saya dibayarin, saya Kita nanti ajak anak bayar. dimarahin. Starbucks depan kampus, Gis. Starbucks depan Waduh. kampus. Starling sebelah kampus aja gimana? Ya, boleh Starling. Mau pilih merek Memper apa? kita. Aduh, sekali lagi terima kasih banyak, Pak, untuk kesempatan dan waktunya. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Pasti sudah banyak ilmu yang didapatkan. Kita bersyukur untuk Pak Ishak dan tetap setia mendengarkan Pato karena masih akan ada episode-episode lagi yang tidak kalah menarik. Oke, see you soon dearest listeners. Good night. Aloha, bye-bye. Hai. Oke, selamat malam semuanya. Banggalah menjadi seorang planner. Agak ya. Iya dong.